Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami, channel video pembelajaran, untuk menjelaskan secara singkat tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 halaman 31 sampai dengan 43, dan ini sumber materinya dari buku tematik terpadu kelas 6 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2018, dan di dalamnya disertai pembahasan soal latihan, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa. Namun Yanda dan Bunda, sebelum kita mulai menjelaskan dan menyimak penjelasan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa juga, meski ini tema 7 di semester 2 dan mudah-mudahan kita semua sudah tatap muka, kemudian mudah-mudahan kita semua sudah terbebas dari virus COVID-19, namun tidak ada salahnya untuk selalu menjaga dan disiplin melaksanakan protokoler kesehatan dengan 3M-nya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah memakai masker. Baik, kita mulai. Ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita sebelum belajar, bahwa melalui kegiatan berdiskusi, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar, dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh Yanda dan Bunda. Ini adalah patokan untuk mengetahui kemampuan anak kita pada pembelajaran 4 kali ini. Kemudian di awal jumpa ada sebuah intro dari prolog dari seorang anak, bahwa pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Itulah prolog dari seorang anak, dan memang demikian, bahwa pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai baik dan selalu menebarkan aura-aura positif kepada warga masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian ayo membaca, bacalah bacaan berikut. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Nah, demikian sekilas tentang hebatnya dokter kami, Dokter Rana. Dan bagaimana kehebatan Dokter Rana? Silahkan kalian baca, Yanda dan Bunda baca. Salam literasi bagi Yanda dan Bunda dan juga bagi anak-anakku sekalian. Masih lanjutannya ini, dan nanti di akhir bacaan seperti biasa ada kolom ayo berdiskusi. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Kemudian yang 2, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, jawabannya tulis di kolom sini oleh anak-anak kita, dan Yanda dan Bunda silakan mengkoreksinya. Ini adalah referensi, bukan harus begini, mungkin jawabannya akan berbeda, tetapi sebagai referensi saja. Jawaban nomor 1 misalnya, jadi apabila para pemimpin tidak memiliki nilai kepemimpinan, maka misalnya mereka tidak akan bisa menjalankan roda kepemimpinannya. Kemudian masyarakat yang dipimpinnya juga tidak akan terurus dan lain sebagainya. Kemudian program-programnya juga tidak akan bisa dijalankan dengan baik dan benar, karena pemimpinnya tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan, dan lain-lain. Banyak lagi jawaban yang akan dituliskan oleh anak-anak kita. Kemudian nomor 2, kepada siapa mesti bersyukur seorang pemimpin itu? Pertama, tentu sebagai umat beragama, bahwa pemimpin harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada masyarakat yang dipimpinnya, yang memilihnya, kepada bangsa dan juga negaranya. Kemudian yang kedua yang perlu disyukuri adalah amanah yang diberikan kepadanya. Syukuri bahwa amanah jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di halaman berikutnya
ada prolog juga, ada percakapan dua anak, ya kata anak laki bahwa pekerjaan dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang yang merasa senang dengan adanya dokter Rana. Nah, kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Begitu jawaban dari lawan yang menjadi lawan percakapannya. Kemudian di halaman berikutnya, ayo membaca. Nah, berikut adalah nilai-nilai terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Nah, itu diantaranya sikap dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya silakan pelajari. Ini hanya sebuah referensi, banyak lagi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bertebaran di muka bumi kita ini. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ayo menulis, berikanlah contoh penerapan nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini memberi contoh. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Ini referensi contohnya. Misalnya, masyarakat menjenguk ketika teman kita sakit, atau anak kita menjenguk temannya yang sakit, kemudian memberikan bantuan kepada teman yang tertimpa musibah, bencana, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di musim pandemi, masyarakat atau tetangga kita ada yang kesulitan, silakan ya, biarkan anak-anak kita untuk sedikit menolong, meringankan beban. Mungkin mereka memberi makanan, minuman, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan dan uang yang mereka miliki sebagai uang jajan, menyisihkan untuk membantu temannya, ya, keluarga temannya yang kekurangan di masa pandemi ini. Kemudian menolong orang yang kecelakaan, nah itu dan sebagainya, banyak lagi. Apa pendapatmu pelaksanaan nilai kemanusiaan di sekitarmu? Misalnya pelaksanaan nilai kemanusiaan di lingkungan saya sudah berjalan dengan baik. Sebagai contoh, misalnya masyarakat sudah terbiasa menjenguk tetangganya yang sakit, yang terkena musibah, orang meninggal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini masih percakapan. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Nah, bagaimana bentuk kerjasama dengan negara kita dengan negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab pada halaman berikutnya seperti ini. Cari informasi tentang KTT 1 ASEAN, kemudian yang kedua kerjasama parlemen di ASEAN, kemudian yang ketiga pertemuan keempat Menteri Luar Negeri ASEAN, ya, keterangannya secara singkat berikan, kemudian peran Indonesia sebagai apa, mulai dari KTT 1 kerjasama antar parlemen sampai pertemuan keempat Menteri Luar Negeri ASEAN. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Misalnya KTT A1 ASEAN, KTT itu konferensi tingkat tinggi ke-1 ASEAN. Nah, di sana keterangannya berlangsungnya di Bali pada tanggal 22 hingga 24 Februari 1976. Hasil KTT 1 adalah pembentukan sekretariat ASEAN. Kemudian disepakati bahwa sekretariat ASEAN berkedudukan di kota Jakarta, negara Indonesia. Nah, apa perannya Indonesia dalam KTT tersebut? Menjadi sekjen atau sekretaris jenderal ASEAN, menjadi tuan rumah penyelenggara KTT 1 ASEAN. Nah, kemudian ini jawaban 2. Nah, ini tentang kerjasama antar parlemen di ASEAN, silakan dipelajari. Ya, kemudian ini yang ketiga tentang pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, dan berikutnya, nah, peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN, misalnya mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau AGMM, yaitu pertemuan para menteri pertahanan ASEAN, mengirimkan duta dan konsul, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya, ayo berdiskusi. Nah, bersama kelompok mencarilah teks pidato, kalian cari teks pidato atau mau membuat itu lebih baik. Silakan belajar membuat pidato. Kemudian identifikasi hal-hal pokok pidato, misalkan mana salam pembukanya, mana inti pidato, mana penutup, mana salam penutup, dan lain sebagainya.
Kemudian ini yang terakhir, ayo renungkan pembelajaran hari ini. Ayanda dan Bunda bisa melihat mana yang belum bisa dijawab dengan baik oleh anak-anak kita, mana yang belum bisa dimengerti oleh anak-anak kita. Silakan komunikasikan dan mereka agar mereka lebih paham dan lebih mengerti. Kemudian setelah itu Yanda dan Bunda bisa mengkomunikasikannya dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.